Nih kita bisikin, daripada kelamaan nunggu Bronco Sport, mending langsung aja ambil Jetour T1 IDM yang satu ini. Inilah mobil plug-in hybrid pertama dari Jetour dan kita lihat detailnya. Yuk. Secara desain ya, kalau misalkan kita lihat, ini masih membawa nafas desain dari sang kakak yaitu Jetour T2. Namun dengan desain yang lebih compact, tetap modern tapi tetap juga mempertahankan desain rugged juga kotak-kotaknya. Kelihatannya kayak dari perlampuan yang udah full LED, lampu depan udah proyektor, fog lamp depan udah proyektor, dan di bagian depan sini lengkap dengan bumper yang pedestrian safe. Jadi bahannya kalau misalkan amit-amit nyundul penyeberang jalan, jadi nggak terlalu melukai penyeberang jalan tersebut. Lalu kita lihat di depan sini udah ada ADAS ya, sama di kamera atasnya udah ada lane watch juga. Kita harapkan ini udah dapet fitur ADAS. Untuk profil ban sendiri dia pakai ring 19 inci dengan profil 235/60. Jadi lumayan tebel bannya walaupun velgnya juga lebar. Sisi sampingnya kita lihat dia tetap mempertahankan kesan rugged kotak-kotak yang kayak Bronco Sport. Jujur emang stance-nya dan dia punya ground clearance 190 mm. Jadi tetap bisa diandalkan untuk melewati jalanan ibu kota atau jalanan Indonesia yang tidak rata seperti jalanan Lampung atau Kalimantan. Lanjut lagi. Oke, kita ke sisi kanan dan kita mau coba footstep sekaligus sama roof railnya yang paten banget. Jadi ruggednya itu nggak cuma didesain, bisa kita contohkan secara langsung ke kalian ya. Kalau ini roof rail asli besi dan untuk footstepnya juga bisa kita andalkan. Lalu di bagian pilar D-nya ada emblem PHEV karena Jetour T1 ini adalah Jetour pertama di Indonesia yang memakai teknologi plug-in hybrid electric vehicle. Oke, kita lihat dari sektor pengeremannya juga udah pakai disc brake. Lanjut lagi, ini kita bisa lihat kalau ada tempat pengecas. Jadi yang sebelah kanan itu buat ngecas, yang sebelah kiri buat ngisi bensin. Nanti kita buka sektor penggeraknya. Lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, kurangnya dari T2 ya, dia nggak ada kayak box di bagian belakang. Emang kesan SUV tangguhnya tuh agak sedikit berkurang, tapi stance-nya lagi-lagi sama kayak Bronco Sport. Jadi American SUV banget. Apalagi hadirnya side marker ya. Sebenarnya ini bukan side marker, ini kayak cuma putih aja di bagian cladding sisi samping kiri kanan. Tapi kalau diganti warna kuning ini bakal lebih cakep nih, atau warna oranye. Kesannya USA SUV banget gitu. Oke, bagian belakang sebenarnya emang perlogoan, per emblem-emblemnya juga banyak ya, tapi nggak terlalu berlebihan. Kita masih dikasih wiper, tapi ini nggak. Oh, kita dapat rear defogger juga karena agak gelap ya kacanya, hampir nggak kelihatan, tapi kita masih dapat rear defogger, high mount stop lamp, dan kita dapat ini lampu mundur ya, sama aksen oranye-oranye yang masih bertahan dari bumper depan ke bumper belakang. Oke loh. Sekarang kita lihat ke bagian dapur pacunya atau jantungnya dari si Jetour T1 ini, PHEV yang mereka namakan teknologi sebagai Intelligent Dual Mode. Bukan Dual Mode Intelligent, karena itu pabrikan yang sebelah ya, yang sebelumnya tampil. Jadi emang cuma dibalik-balik aja, tidak ada keterkaitan sama sekali dengan pabrikan yang itu. Cuma sekarang kita bahas mesin Acteco-nya dengan kubikasi sebesar 1500 cc, turbo yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 134 horsepower dan torsi 220 Nm. Itu belum digabungkan dengan motor listriknya yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 201 horsepower dengan torsi sampai 310 Nm. Mesin ini atau teknologi Intelligent Dual Mode ya dapat menghasilkan thermal efisiensi hingga 44,5%, sama kayak saudaranya yang ada di grup Chery. Sedangkan untuk penggeraknya kita dapat bocoran kalau dia untuk saat ini ya masih berpenggerak roda depan. Mungkin bakal muncul lagi penggerak all-wheel drive, tapi di lain kesempatan. Yang kita sekarang lihat adalah penggeraknya masih roda depan. Lalu gimana soal pengecasannya? Karena ini mobil plug-in hybrid ya. Kalau pakai DC fast charging 30-80%-nya itu cukup 28 menit aja. Sementara kalau pakai AC charging yang lebih lambat colokannya itu 30-100% dalam 3 jam. Lumayan cepat ternyata, karena ya lagi-lagi bukan full EV ya, jadi baterainya memang terkompensasi sama tangki bensinnya. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita lanjut lagi sebelum masuk ke bagian interior ya, kita ternyata dikasih welcome light di bagian bawah. Entah itu kelihatan, nanti kita taruh footage ada di situ, karena pencahayaan welcome light ini dari spion dan kita dapat akses smart key, pencetan tombol ya. Untungnya
untuk handle pintu dia nggak model flash atau model elektronik yang rapet ke dalam bodi, sehingga dia masih aman ketika misalkan terjadi kecelakaan atau bagaimana ya, amit-amit, kita masih bisa akses pintunya. Sekarang kita bahas soal interior. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior yang disambut dengan nuansa tetap kokoh, tetap rugged, tapi material-material penggunaannya, dashboardnya soft touch, pintunya pun ya, itu soft touch, pokoknya bahan-bahan yang kita sentuh itu soft touch. Lanjut lagi, untuk pengaturan setir, kita dapat tilt teleskopik dan electric adjustment ya, untuk kursi driver. Kalau misalkan kita lihat, di bagian kursi penumpang juga dapat electric adjust. Walaupun memang untuk penumpang nggak dapat lumbar support seperti drivernya. Oke, nggak cuma itu ya, nggak cuma kokoh, nggak cuma rugged, nggak cuma tangguh kesan interior, tapi canggih. Karena, wow, kita langsung disambut sama panel instrumen digital speedometer sebesar 10 inci, lengkap dengan head unit 15 inci yang besar banget, tapi sayang belum bisa kita nyalain karena kita baru dapat sesi preview aja. Jadi belum kita bisa nyalain saat ini, mohon maaf banget. Namun yang enak dipandang di interior dari J31 ini adalah banyak banget tombol fisiknya. Mau itu pengaturan climate control, mau itu electric parking brake yang ditaruh di sebelah kanan bawah setir, sampai ke tuas transmisinya yang nggak ditaruh di kolom setir. Jadi nggak kagok kalau kita mau ngesen atau gimana, tapi dia tetap ditaruh di tengah. Di bawahnya ada driving mode ya, di bawahnya tuas transmisi, lalu ada tombol auto hold dan tombol kamera 360. Yes, J31 ini dilengkapi dengan kamera 360. Karena mobilnya gede, jadi butuh banget tuh fitur tersebut. Lanjut, kita ke bagian bawahnya lagi, dapat 2 buah cup holder dan laci penyimpanan konsol tengah yang sebenarnya nggak terlalu dalam sih, tapi alhamdulillah masih dikasih sirkulasi pendingin untuk mendinginkan minuman kalian atau makanan kalian. Ternyata di bawah konsol tengahnya masih ada tempat penyimpanan terbuka ya yang luas banget. Ada colokan 12 volt, ada USB port 4 buah sebenarnya, tapi 1 colokan Type-C untuk fast charging. Oke juga nih ya buat yang nggak mau ketinggalan gadget-gadget. Lanjut lagi ke bagian atas ya, kita dikasih rear view mirror bagian tengah yang sayang belum auto dimming ya, jadi masih manual. Tapi ya udahlah, it's okay. Terus di atas sini kita dikasih panoramic sunroof yang besar sampai ke baris kedua. Dan gue bilang tadi sunroof karena ini bisa dibuka ya. Lalu kalau misalkan kalian lihat, biasanya kan mobil-mobil mewah, anjay, itu kan dikasih tempat buat naruh sunshade atau kacamata hitam ya. Ternyata bukan di sini, tapi ditaruh di sini. Jadi biasanya kalau misalkan di kursi driver itu kita nggak dapet handle atas ya, itu dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan kacamata. Jadi kita bisa naruh kacamata di sini, kacamata hitam. Wih, lucu ya. Jadi bukan ditaruh di tengah sini, tapi taruh tengah sini. Oke, ntar ngambil dulu kacamata lagi karena gue nggak bisa review nanti kalau nggak pakai kacamata. Sekarang kita bahas soal sunshade-nya ya, atau penutup mataharinya, karena ini lucu, dia dapat ring light di kaca penutup mataharinya ya, atau penghalau sinar matahari. Oke, untuk kompartemen penyimpanan, ada kompartemen penyimpanan terbuka di sebelah penumpang, di depan penumpang ya, sama laci yang soft opening untuk bagian penumpang juga. Kita juga masih dikasih wireless charger, dan di setirnya walaupun belum bisa kita bahas, tapi dia udah ada tombol-tombol untuk intelligent cruise control. Jadi bisa adaptive cruise control, bisa lane keeping assist juga harusnya dari kita ngelihat tombol-tombolnya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita masuk ke baris kedua, dan karena mobilnya tinggi, kita dikasih akses yang mudah untuk naik ke T1 ini. Hand grip, footstep, biar gampang masuk ke Jetour T1 IDM. Oke, kesan pertama gue masuk ke Jetour T1 IDM ini adalah headroom lega, legroom juga lega, kaki juga ruangnya lega dan rata ya karena dia front wheel drive. Tapi sayangnya karena di bawah ditaruh platform baterai, jadi platform lantainya agak naik sehingga paha agak nggak kesupport nih. Kalau gue nekuk kakinya kayak begini, tuh lumayan. Kalau misalkan selonjoran dikit, kaki paling bagian ankle-nya kelipet dikit. Cuma ya nggak masalah lah, kalau misalkan kalian berkendara sedikit-sedikit jauh paling ratusan kilometer, ini masih tidak bermasalah karena kursinya empuk loh, enak. Terus kita dikasih apa aja fitur di barisan belakang ini. Yang pertama, ambient lighting itu dari kursi baris depan, dashboard, sampai ternyata ke door trim bagian baris kedua. Lanjut lagi, kita dikasih
speaker Sony. Ya, speakernya dari Sony sampai ke baris belakang sini. So, kenyamanan telinga kalian bakal dimanjain nih banget. Lalu di bagian konsol tengah ya, untuk baris kedua kita dikasih sirkulasi AC, tapi nggak ada pengaturan kecepatan angin atau pengaturan suhu sama sekali. Colokan USB, ada Type A, ada Type C, ada kompartemen terbuka nih ya untuk penyimpanan, misalkan kalian mau naruh HP, dan seat pocket di kedua kursi baris depan. Dan ini seat pocketnya banyak partisinya. Kalian bisa naruh HP atau bisa naruh barang-barang berbagai macam. Lalu untuk kursi penumpang tengah ya, kita dikasih armrest tentu sama seat belt 3 titik juga headrest. Jadi kursi penumpang tengah nggak dianaktiriin. Untuk senderannya, ternyata bisa 2 step ya. Ini yang tegak, ini yang agak rebahan sedikit. Ini kalau misalkan kita yang paling rebah sih, oke sih, nggak terlalu tegak, jadi nyaman berkendara di baris kedua Jetour T1 IDM ini. Panoramic sunroof sampai belakang, dan kita masih dikasih LED light untuk lampu baca aja paling sih. Oke, overall itu sama. Satu lagi ternyata kacanya double glass dari baris depan sampai ke baris kedua. Jadi harusnya kekedapan kabinnya juga oke nih. Nanti kita coba saat jalan. Nah, ini dia. Jadi bagasi Jetour T1 IDM ini udah power back door, tapi bukan agak lama ya. Oke lah, nggak apa-apa. Dan bagasinya kalian lihat ya, lumayan luas untuk memuat satu orang gue dengan tinggi 164 cm. Lalu di bawahnya kita dikasih ada aki dan kompartemen penyimpanan yang terpartisi. Oke, nggak ada spare tire ya. Dan mungkin masih alhamdulillah kita dapat tempat penutup bagasi atau cover tonneau. Ini kenapa agak susah ya masukin. Ini oke, pelan-pelan. Oke, berhasil. Yes. Sama gantungan untuk cargo net. Jadi nggak ada barang-barang yang tiba-tiba ke belakang gitu, kelempar ke belakang ya. Jadi itu dia impresi pertama kita tentang Jetour T1 IDM ini. Emang sebelumnya di Beijing Auto Show atau Auto China 2026 mobil ini muncul, tapi kita sayang nggak diundang. Jadi nggak apa-apa, it's okay, karena kita dapat spesifikasi yang bakal meluncur di Indonesia. Dan dengan model yang keempatnya ini ya, jadi Jetour di Indonesia sudah memunculkan 4 model. Yang pertama ada Dashing, ada X70, ada T2, dan ada T1 sekarang adiknya T2. Gimana menurut kalian desain yang tetap dibawa dari T2, kesana kokoh, rugged, juga tetap canggih dan irit bensin karena dia PHEV. Oke, belum lagi ngomongin soal tenaganya yang juga gede. Tapi overall untuk harga kita belum bisa ngasih tahu sekarang. So, gimana menurut kalian? Bakal pengen ditaruh di mana nih Jetour T1 IDM ini? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.